di video saya kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, sebelumnya sistem peredaran darah ini berarti berkaitan dengan darah. Jadi kita akan mempelajari struktur darah, komponen darah, dan juga apa-apa aja sih yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, ya. Seperti kita ketahui bahwa darah itu sebagian besar terdapat di dalam tubuh kita. Nah, darah juga yang yang mengatur seluruh kegiatan di dalam tubuh kita. Kalau makan biasanya kan sari-sari makanannya siapa yang mengedarkan? Yaitu tugas darah. Kemudian kalau misalkan kita bernafas, oksigennya diikat, siapa yang membantu? Darah juga. Nah, oleh sebab itu darah sangat berperan penting di dalam tubuh kita. Secara umum, darah fungsinya berarti bisa kita simpulkan sebagai alat transportasi, ya, sebagai alat pengangkutan. Oke. Untuk manusia, darah kita berwarna merah. Kenapa? Karena mengandung hemoglobin. Nah, pada manusia, sistem peredaran darah kita ini tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena berada atau mengalir pada pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah pada manusia disebut juga peredaran darah pada manusia, peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena 2 kali melewati jantung. Ya, nanti ada dikenal dengan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat belajar. Komponen sistem peredaran darah. Komponen sistem peredaran darah yang pertama yaitu darah, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Kita bahas bersama ya. Yang pertama yaitu darah. Apa sih fungsinya? Fungsi utama darah mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan atau nutrien ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya karbodioksida, urea, dan asam laktat ke alat ekskresi, dan mengedarkan hormon hasil eksekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, serta melakukan mekanisme pembekuan darah. Darah memang kita lihat berwarna merah, tapi darah terdiri dari yang pertama, plasma darah. Berguna untuk pengaturan tekanan osmosis darah, bertugas membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Nah, kalau kita ketahui kandungan darah, ya tepatnya di plasma darah, ada 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Lalu terdapat juga garam anorganik terutama NaCl dan protein yang larut dalam darah terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Darah, bagian yang kedua, ada sel-sel darah. Ada 3 macam sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping-keping darah atau trombosit. Inilah gambar-gambarnya. Eritrosit, trombosit, dan ada basofil, neutrofil, eosinofil, limfosit, serta monosit. Yang pertama dikenal dengan eritrosit atau sel darah merah. Ciri dan fungsinya adalah eritrosit mamalia tidak berinti, sehingga tidak memiliki DNA berbentuk bikonkav. Warnanya tergantung dari hemoglobin. Kalau kadar hemoglobin dalam darah itu bervariasi, tergantung jenis kelamin dan juga umur seseorang. Eritrosit juga mengkatalisis reaksi antara karbon dioksida dan juga air. Nah, jumlahnya juga sangat bervariasi tergantung
jenis kelamin, usia, serta ketinggian tempat tinggal seseorang. Jadi di dataran tinggi atau dataran rendah berpengaruh ya. Pembentukan eritrosit bagaimana? Pembentukannya disebut dengan eritropoiesis. Beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian terjadi di hati, limfa, dan juga kelenjar limfa. Nah, ketika bayi sudah lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang belakang. Pada usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Lalu, eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblast atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi jenis sel darah, sifatnya pluripoten. Sel ini terbentuk di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariyosit atau pembentuk keping darah. Nah, eritrosit tua akan dimusnahkan di dalam limfe dan juga hati. Perkembangan sel-sel darah atau diferensiasi sel-sel darah. Ini bisa kita lihat di mana sel induk pluripoten dia akan berkembang jadi sel induk limfoid dan juga sel induk mieloid. Kita lihat ya. Untuk sel induk limfoid ini akan menjadi limfosit sel B dan sel T. Sementara sel induk mieloid ini ada eritrosit, trombosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Yang kedua yaitu sel darah putih atau dikenal dengan leukosit. Ada 6 jenis, ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit, dan juga sel plasma. Nah, untuk neutrofil dan juga eosinofil serta basofil disebut dengan granulosit. Sedangkan untuk limfosit dan monosit disebut dengan agranulosit. Sebagian dibentuk di dalam sumsum tulang dan sebagian lagi di jaringan limfa. Nah, bahan yang diperlukan untuk membentuk leukosit atau sel darah putih adalah vitamin dan asam amino. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, bagian dari darah yaitu keping-keping darah atau kita kenal dengan trombosit. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah sebagai sistem pertahanan. Mekanisme penggumulan darah. Nih, kalau kita misalkan luka, ada terluka bagian tubuh kita, gimana sih caranya terjadi, kok bisa aliran darahnya nggak jalan lagi alias berhenti? Ini kita lihat. Keping darah melekat pada kolagen yang luka. Serat kolagen nih, keping darah melepaskan senyawa yang melekatkan keping darah lain. Faktor pembekunya yaitu dari keping darah dan jaringan, kalsium dan faktor pembeku lain dalam plasma darah. Jadi protein caranya gini. Ada protrombin, lalu jadi trombin, kemudian fibrinogen, dan jadilah fibrin. Itulah terbentuk gumpalan fibrin. Dia akhirnya untuk menutup sumbat keping darah tertutup. Nah, jadilah luka kita berhenti. Terus bagaimana supaya kita, ada kan orang yang lukanya susah berhenti ya kan? Nah, berarti kurang apa? Tadi kan dibilang bahwa pada sebelumnya ya, disebutkan bahwa yang diperlukan apa sih untuk pembekuan darah? Itu yang membantu sistem pertahanan tubuh kita sehingga ketika luka tubuh kita gampang terjadi pembekuan darah. Lalu ada penggolongan darah. Penggolongan darah ada aglutinogen adalah antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi. Aglutinin adalah substansi yang menyebabkan aglutinasi sel. Nah, ini golongan darah yang biasa ada kita kenal ya. Golongan darah dengan sistem ABO. Golongan darah dengan unsur aglutinogen dan aglutininnya. Nih, kalau golongan OO. Golongan O aglutinogennya nggak ada, aglutininnya anti A dan anti B. Sedangkan genotip OA itu maksudnya golongan darah A heterozigot. Kalau AA golongan darah A homozigot. Ya, berarti itu golongannya A.
aglutinogennya A, aglutininnya anti B. Kemudian OB itu berarti golongan darah B heterozigot. Genotipnya BB itu berarti golongan darah B homozigot. Nah, aglutinogennya B berarti aglutinnya anti A. Genotipnya AB berarti golongannya AB, aglutinogennya A dan B. Aglutinnya nggak ada. Itu ya. Nah, kemudian golongan darah sistem resus. Didasarkan atas ada tidaknya aglutinogen resus RH yang disebut dengan faktor resus, seseorang memiliki faktor RH dalam darah merahnya disebut bergolongan RH+, sedangkan yang nggak punya faktor RH disebut RH-. Ya, jadi min atau plus ada atau enggak resusnya. Ini ya, kalau digambar kita lihat sel darah RH+, sel darah merah anak keluar ke peredaran darah ibu. Sel darah peredaran ibu, sel darah ibunya RH-, tapi bayinya RH+, nih anak pertama. Sel darah ibu RH-, nih antibodi anti RH. Aglutinasi sel darah merah RH+ bayi menyebabkan erythroblastosis fetalis. Nah, antibodi RH masuk melalui plasenta ya. Lalu transfusi darah. Pernah nggak dengar transfusi darah? Ya, misalkan ada seseorang yang membutuhkan darah, berarti diperlukan untuk transfusi darah. Ini golongan darah resipien, golongan darah donor. Resipien itu yang penerima. Ini donor. Kalau kita lihat AA, kalau gambar segitiga berarti tidak terjadi penggumpalan, kalau 0 berarti terjadi penggumpalan ya. Bisa kita lihat. Contoh yang membutuhkan golongan darahnya A, berarti dia perlu dari yang ngasih ya A gitu ya. Kalau O kita lihat O itu terjadi penggumpalan. Nah, tidak penggumpalan berarti dia bisanya dari O. Kalau AB dia bisa nerima dari semua ya. Kalau A dia bisa nerima gitu ya. Jadi kan kalau misalkan golongan darah O itu adalah donor universal, berarti dia bisa ngasih ke semuanya. Sementara kalau AB dia adalah resipien universal, bisa nerima dari semuanya. Teorinya sebegitu, tapi prakteknya di lapangan kadang-kadang lebih bagus yang golongan darahnya sesuai. Kalau misalkan golongan darahnya sesuai aja harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Skema transfusi darah itu yang tadi. Nah, golongan darah O ini tadi yang udah saya jelasin. Oke, lanjut. Pembuluh darah. Ini struktur pembuluh darah. Nah, kan kita ngeliatnya pembuluh darah kapiler lah, pembuluh darah yang paling kecil ya kan. Kelihatannya tuh kayak kalau kamu ngebayanginnya kayak kabel aja, kabel yang paling kecil. Tapi coba lihat, ada lapisan dalam ternyata isinya endotelium, ada lapisan subendotelium, ada lapisan tengah, ada lapisan luar, berlapis ya. Nah, ada lumen arteri, ada lumen vena gitu ya. Yang pertama pembuluh darah arteri. Pembuluh darah nadi arteri, pembuluh nadi arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh nadi atau nama lainnya arteri dia ya. Kemudian pembuluh ini tebal, elastis, memiliki sebuah katup namanya valvula semilunaris terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Nah, ini nih yang biasa kalau pegang nadi di mana? Pergelangan tangan ya. Kan kerasa tuh deg gitu. Oke. Lalu pembuluh nadi tersusun atas 3 lapisan jaringan tadi yang sudah kita lihat di gambar. Nah, lapisan luar jaringan ikat yang kuat dan elastis, tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar. Secara tak sadar berarti dia akan terus ya tanpa kita sadari. Kemudian lapisan dalam merupakan jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Nah, pembuluh nadi tadi kan secara umum. Sekarang yang pertama pembuluh nadi besar. Namanya adalah aorta. Tadi ingat nggak pembuluh nadi nama lainnya apa? Ya, arteri. Nah, sekarang kalau pembuluh nadi besar namanya aorta. Ini adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Aorta ini bercabang dan disebut dengan pembuluh nadi arteri. Arteri bercabang-cabang disebut dengan arteriola.
Arteriola bercabang halus namanya kapiler. Nah, kapiler ini karena dia saking halusnya disusun oleh satu lapis jaringan endotelium. Nah, kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena yang namanya venula. Yang kedua, pembuluh nadi paru-paru. Kan tadi pembuluh nadi namanya arteri. Ini nih caranya supaya kamu gampang mengingat bahasa Latin. Sedangkan paru-paru nama lainnya adalah pulmo ya, atau pulmonalis. Jadi pembuluh nadi paru-paru namanya arteri pulmonalis. Cepetan nih guys. Nih. Mana nih? Oke, lanjut. Kelewat nih. Kemudian banyak mengandung karbon dioksida yang akan dilepaskan ke paru-paru. Tadi kalau pembuluh nadi yang pertama, inget nggak? Pembuluh nadi apa namanya? Aorta ya kan? Dia banyak mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh nadi paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Nah, inget nggak di mana terjadi pertukarannya? Ya, kayaknya materi SMP udah pernah sih sebenarnya. Terjadi di mana kalau misalkan pertukaran karbon dioksida dan oksigen? Di mana? Aduh, kamu lupa ya. Itu loh yang di dalam paru-paru itu loh. Yang kecil-kecil. Nanti belajar lagi ya. Dari kapiler paru-paru, darah akan menuju ke venula, kemudian ke vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Nah, sekarang pembuluh balik atau vena. Pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang mengandung karbon dioksida. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Di seluruh pembuluh balik terdapat katup. Pembuluh balik yang masuk ke jantung, vena cava. Vena cava bercabang-cabang menjadi vena. Vena bercabang-cabang menjadi kapiler vena yang disebut venula. Ada dua macam vena cava. Ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Nah, kalau yang superior mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi bawah jantung. Ingat ya, namanya juga superior. Superior berarti atas. Nah, inferior berarti bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah vena pulmonalis. Ini membawa atau mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Karena kita masuk ke jantung, ini tahu nggak seberapa besar jantung kita? Nih, sebesar kepalan tangan kita. Inilah gambar jantung kita yang berada di sebelah kiri dada kita ya. Ada macam-macam pembuluhnya itu namanya. Bagiannya ada 4 ruang ya, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Nah, mempunyai 4 ruang yang sempurna dibungkus oleh perikardia. Tadi yang saya bilang 2 serambi, 2 bilik. Serambinya fungsi sebagai pompa yang lemah. Bisa juga berfungsi. Nah, biliknya memberi tenaga yang mendorong ke arah paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Nah, jantung dipengaruhi oleh sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Dan di antara serambi dan bilik terdapat katup namanya atrioventrikuler atau valvula bicuspidalis. Gimana sih cara kerja jantung? Ya, otot-otot jantung bekerja dengan sendirinya atau berkontraksi tanpa menurut kehendak kita. Jadi kita nggak pokoknya jantung kita deg kayak bekerja aja tanpa disadari. Nah, manusia normal biasanya jantung berkontraksi 72 kali setiap menit dan memompa darah 60 cm kubik. Nah, ini ya, per menit. Nanti kita coba ya di tugas kita, kamu semenitnya berapa kali itu jantungnya berkontraksi. Lalu ada sistem jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol dan kontraksi namanya sistol. Itu loh yang kalau misalkan ukuran tekanan darah, oh berapa tensinya, tensimeter, oh saya 120/80, oh berarti diastolnya berapa, sistolnya berapa, itu yang maksudnya ya. Darah yang dipompa keluar jantung memiliki kekuatan dan kecepatan mengalir tertentu. Dilanjutkan oleh pembuluh nadi, tekanan darah diukur dengan tensimeter. Kita kenalnya tensimeter. Nama lainnya adalah sphygmomanometer. Nah, ini tadi saya bilang orang dewasa itu sistolnya 120 mmHg dan diastolnya 80 mmHg. Ya. Ada orang yang ketinggian aja langsung hipertensi.
beda-beda badan sih. Nah, ini peredaran darah manusia. Ternyata ada 2 macam. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil pokoknya dia berkaitan sama paru-paru, sementara peredaran besar dia berkaitan dengan seluruh tubuh. Ya, detailnya nanti kita lihat. Nah, ini bagan peredaran darah fetus. Ini fetus tuh maksudnya bayi, atau janin yang ada di perut ibu, ya. Berkaitan tuh. Nah, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Ada anemia, kurang darah, ada varises, pelebaran pembuluh darah di betis, ada juga ambeien, ada juga arteriosklerosis, pengerasan pembuluh nadi ketika karena timbunan dan endapan kapur, ada aterosklerosis, pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Ada embolus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Ada trombus, tersumbatnya pembuluh darah. Ada leukemia, kanker darah. Ada penyakit kuning, ada penyakit jantung koroner, ada juga talasemia. Nah, ada teknologi pada sistem peredaran darah. Namanya EKG. Waktu itu sih saya ingatnya waktu pengen lahiran ya. Jadi untuk mengetahui gerakan jantung periksa dulu nih sebelum lahiran sesar. Nah, di EKG dulu ya Bu gitu. Apa sih EKG? Ekokardiograf. Sebenarnya nggak harus ibu hamil. Maksudnya itu pengalaman saya. Kalau misalkan pada umumnya orang berkaitan sama penyakit jantung, ini periksa EKG juga. Merupakan satu teknik untuk mengetahui struktur internal dan gerakan jantung serta pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien dengan cara gelombang ultrasonik. Jadi nggak pakai masukin alat, cuman ditaruh alat-alat itu taruh di dada gitu sama di jari-jari. Kemudian pemindaian dengan bahan radioaktif merupakan cara yang aman untuk mendeteksi penyakit jantung. Pasiennya disuntik dengan bahan radioaktif yang tidak berbahaya, kemudian diperiksa dengan detektor sinar gamma. Ada lagi angioplasti. Apa sih? Dilakukan untuk membuka aliran darah pada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak. Nih, karena timbunan lemak ternyata ada teknologi sih sebenarnya untuk membuka aliran darah ini biar ngalir. Ya, nih. Ini tapi penyebabnya adalah plak atau lemak. Aduh. Kemudian berarti ini kayak dimasukin balon pengembang gitu. Baru plaknya menyusut. Ini operasi bypass jantung. Selanjutnya maksudnya dilakukan terhadap pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah arteri jantung. Nih, teknologi yang lain ya. Selain angioplasti ada juga operasi bypass jantung. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau kita bahas, mari kita bahas di kolom komentar atau kita bisa bahas di kelas Google Classroom Biologi. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa untuk perkembangan channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Kemudian like, nyalakan tanda lonceng, dan juga share ke teman-teman lainnya. Terima kasih.